Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke DB Channel. Apakah kalian sering dengar kata-kata bid'ah di sekitar kalian? Bahkan yang terakhir dan viral, ada beberapa oknum yang mengatakan jika Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan bid'ah. Kita akan bahas di sini apa sebenarnya itu bid'ah. Seorang ahli sufi terkenal di abad ke-5 mengatakan, ilmu tanpa cinta adalah bayangan kosong. Beliau meninggalkan warisan yang besar dalam bidang filsafat dan teologi. Beliau juga dikenal dengan julukan Hujjatul Islam atau argumentator Islam. Kita bahas singkat siapakah tokoh ini? Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya jika Anda tinggalkan jejak Anda di tombol subscribe, karena itu adalah bentuk dukungan Anda kepada kami. Terima kasih. Imam Al-Ghazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka. Beliau banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Lahir di Persia pada tahun 1058, Imam Al-Ghazali meninggalkan warisan yang besar dalam bidang filsafat dan teologi. Beliau juga dikenal dengan julukan Hujjatul Islam karena jasanya yang besar dalam menjaga Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani. Bahkan sampai hari ini pun masih banyak di sekitar kita yang mengucapkan kata-kata bid'ah. Bid'ah sendiri adalah suatu perbuatan yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, meskipun itu perbuatan yang baik. Apa yang membuat Imam Al-Ghazali begitu sangat istimewa? Pada masa itu dunia Islam berada dalam kondisi yang terpuruk. Para penganut batiniyah yang telah merusak Islam menggabungkan seluruh kekuatan dan terus menyerang kekhalifahan Abbasiyah sebagai benteng terakhir Islam. Penganut batiniyah adalah kelompok yang membedakan makna lahiriah dan batiniyah dalam kitab suci Islam. Kelompok-kelompok sufi dan Islamiyah terkenal dengan paham ini. Mereka menakwilkan ayat-ayat Al-Quran untuk mencari makna batiniyah saja. Di kehidupan modern kita sekarang masih sering kita temui mereka yang sering mengucapkan bid'ah. Namun ada kejadian yang tak terduga telah terjadi. Semua suku di Turki mulai menganut agama Islam, dan Kekaisaran Seljuk dapat menghancurkan kaum batiniyah. Sejak saat itulah penganut batiniyah mulai menyesatkan umat Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka penganut batiniyah menyerang iman kita melalui gagasan yang sesat dan bid'ah. Jika iman kita masih tipis, maka kita akan bingung secara lahir maupun batin. Saat itulah Islam membutuhkan seorang tokoh yang jenius, yang mampu menyelamatkan dan dapat membantah gagasan-gagasan yang menantang keimanan Islam yang sesungguhnya. Dan disinilah awal cerita dimulai. Imam Al-Ghazali lahir di sebuah kota bernama Taus di provinsi Razavi, Khorasan, Iran. Beliau berkelana ke kota Gurgan untuk menuntut ilmu. Setelah menempuh pendidikan selama 5 tahun secara intensif, Imam Ghazali kembali ke kampung halamannya. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sekumpulan bandit. Semua barang yang dimilikinya dicuri termasuk buku pelajaran yang telah diraihnya selama 5 tahun pendidikan. Karena khawatir kehilangan buku-buku tersebut, Imam Ghazali membuntuti para bandit, dan sampailah ia bertemu pimpinan bandit tersebut. Ia pun mengatakan bahwa buku yang telah anak buahnya curi merupakan buku pengetahuan yang diperolehnya selama 5 tahun, dan ia memohon agar buku-buku miliknya dikembalikan. Ada kejadian unik yang membuat Imam Ghazali tersadarkan. Ketika ia meminta buku-bukunya dikembalikan, pimpinan bandit itu menjawab, "Kau mengaku memiliki wawasan, tetapi kau bergantung kepada buku-buku ini. Seharusnya kau belajar dengan hati, bukan bergantung dengan buku-buku ini." Lalu dikembalikannya buku itu kepada Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali hanya bisa diam tertegun atas ucapan kepala bandit tersebut. Al-Ghazali menganggap itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 3 tahun, Imam Ghazali telah menghafal semua isi buku tersebut.
dan tidak bergantung lagi kepada buku dan catatan-catatan itu. Karena haus akan ilmu yang lebih tinggi, beliau berkelana kembali menuju Naisabur. Di sana Imam Ghazali berguru kepada Yusuf Al-Nas, seorang pemuka agama yang terkenal dengan sebutan Immanuel Haramian atau Al-Juwaini Al-Haramian. Yusuf Al-Nas adalah seorang ulama Syafi'iyah beraliran Asy'ariyah. Berguru di bawah bimbingan beliau, Imam Ghazali memperdalam pengetahuan dalam ilmu fikih dan kalam hingga pada usianya 28 tahun. Sang guru dengan lantang memuji beliau dan mengatakan, Al-Ghazali adalah lautan tak berdasar. Ketika Imam Al-Ghazali menulis kitab fikih pertamanya yang terkenal dengan judul Bidayah Al-Hidayah, kitab ini membahas tentang prinsip-prinsip awal dalam beragama, termasuk aspek takwa, zuhud, dan ikhlas. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga menggabungkan kitab fikih ini dengan kitab Ihya Ulumuddin pada jilid pertamanya. Sang guru kembali memuji dengan mengatakan, "Kau menguburku hidup-hidup. Tak bisakah kau menungguku sampai aku mati?" Imam Al-Ghazali memiliki kecerdasan dan ingatan yang luar biasa. Banyak ulama hebat yang mengakui ilmu dan kecerdasannya. Mereka beranggapan Imam Ghazali adalah orang yang ideal untuk membela Islam Sunni dan menyanggah ideologi aliran Batiniyah yang sangat mengancam Islam. Karena penganut Fatimiyah tidak dapat dikalahkan dengan kekuatan militer, maka cara melenyapkannya adalah dengan mematahkan ajaran-ajaran mereka. Pada masa itu pengaruh Batiniyah bersama pemimpin mereka yang bernama Hasan al-Sabbah membuat pertumbuhan darah di kaum Islam. Mereka memperdaya kaum Islam yang kurang berilmu untuk dijadikan sebagai pembunuh bayaran. Di saat mereka membantai tokoh-tokoh umat muslim, para pemimpin muslim hanya bisa menyaksikan orang-orang terpercayanya dibunuh satu persatu. Karena kejadian tragis tersebut, mereka harus segera membubarkan pergerakan Batiniyah dengan cara melawan dan mematahkan ajaran mereka. Untuk mencapai hal itu, Wazir Nizam al-Mulk mengundang Imam Al-Ghazali ke Baghdad. Baghdad adalah salah satu kota paling ramai di dunia pada saat itu dan merupakan salah satu kota pendidikan terkemuka. Di sana, Imam Al-Ghazali ditunjuk sebagai tokoh utama Al-Nizamiyah Baghdad, yang merupakan salah satu institusi pendidikan terbaik di dunia. Di sana, Imam Al-Ghazali mengajar sekitar 300 murid. Beliau juga mempelajari bahasa Yunani, mengajarkan ilmu filsafat, dan mulai menganalisis dasar ideologi Fatimiyah. Selama proses studi yang cukup lama, beliau menemukan bahwa ada kekurangan dalam gagasan-gagasan filsuf seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato. Al-Ghazali juga menemukan bahwa ada filsuf-filsuf yang menggunakan filsafat Yunani untuk merusak keimanan dalam Islam. Melihat bagaimana orang-orang berusaha mengubah hakikat Islam, beliau maju untuk melawannya. Beliau pun menyadari bahwa penganut Batiniyah yang mencampur adukan ajaran mereka dengan ilmu filsafat dan ilmu logika. Inilah alasan mengapa seorang Imam Al-Ghazali adalah sosok yang istimewa. Imam Al-Ghazali membuat rencana setelah melakukan studi dan analisis secara mendalam. Beliau menulis kitab berjudul Maqasid al-Falasifah, tujuan para filsuf. Al-Ghazali menjelaskan tujuan dari ilmu filsafat secara detail dan memuji ilmu filsafat itu sendiri. Dengan demikian, beliau menjadi lebih dikenal dan dapat diterima oleh para filsuf. Mereka pun mengakui kepintaran Imam Al-Ghazali dalam menjabarkan tentang ilmu filsafat secara akurat dan berprinsip. Beliau juga dipandang sebagai filsuf yang mumpuni. Beliau kembali menulis kitab berjudul Tahafut al-Falasifah, kerancuan para filsuf. Beliau menyangkal beberapa sekolah ilmu filsafat beserta para filsufnya dengan menggunakan bukti yang logis dan masuk akal. Dalam kitab tersebut, lewat ucapannya mengatakan bahwa penilaian para filsuf tidak didasarkan atas penelitian dan karya ilmiah, tetapi secara asumsi. Berarti hasil tersebut bukan hasil mufakat yang akhirnya membuat beliau mengkritik bahwa filsuf-filsuf pada saat itu menyajikan pandangan mereka secara pribadi dan bukan sebagai kebenaran yang mutlak.
Semenjak Imam Al-Ghazali menggunakan metode filosofis untuk menentang para filsuf, ia dikenal sebagai seseorang yang menentang ilmu filsafat dengan ilmu filsafat itu sendiri. Tujuan beliau semata-mata untuk menunjukkan bahwa dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan agama dan metafisika, agama yang berhak menyatakan kebenaran yang mutlak, bukan sebuah filsafat. Kitab Tahafut Al-Falasifah yang membuka pandangan baru terhadap hubungan antara agama dan ilmu filsafat, dianggap sebagai salah satu mahakarya dalam ilmu filsafat dunia. Kitab ini juga membantu melestarikan budaya diskusi filosofis untuk kumpulan tokoh cendekiawan dan kaum intelektual. Di saat Imam Al-Ghazali berjuang dalam persoalan yang bersifat hakiki, Hasan Al-Sabbah, memimpin aliran Batiniyah pada saat itu, menyatakan dirinya sebagai orang yang sempurna, tersuci, dan paling benar sedunia. Ia menyatakan diri sebagai imam suci. Argumen pemahaman Batiniyah ditentang oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Fath al-Batiniyah, Keburukan Paham Batiniyah. Beliau mengklarifikasi doktrin-doktrin Islam dengan menghapus kepercayaan terhadap tahayul dan bid'ah yang muncul dari pengaruh kelompok-kelompok tertentu di luar Islam Sunni serta ilmu filsafat Yunani. Setelah itu umat muslim sadar dan harus bersatu untuk hal tersebut. Dan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, Imam Al-Ghazali menulis kitab berjudul Ihya Ulumuddin, Kebangkitan Ilmu Agama, yang bertujuan untuk membentuk kembali negara muslim. Kitab ini mengandung informasi dan hal-hal penting dalam Islam yang sangat dibutuhkan pada masa itu. Syekh Abu Muhammad Al-Kazirni memuji kitab Imam Al-Ghazali tersebut. Di tengah-tengah ancaman lahir dan batin untuk menghancurkan Islam, Imam Al-Ghazali berhasil mengembalikan iman para muslimin yang sesungguhnya dalam 53 tahun masa hidupnya. Keberhasilan yang dicapai Imam Al-Ghazali dengan kitab-kitab beliau mengembalikan iman-iman umat muslim, membuat Imam Al-Ghazali dinobatkan sebagai Mujadid abad kelima. Dalam buku autobiografinya yang berjudul Al-Muqis min Adalal, Dari Bid'ah kepada Bimbingan, Imam Al-Ghazali berbagi tentang kehidupannya sebagai berikut. Dari belia hingga usiaku mencapai 50 tahun lebih, aku tak pernah menghindar untuk menyelam ke laut yang luas. Aku tidak pernah menyelam ke laut yang ganas seperti pengecut. Namun sebagai seorang yang tak pernah takut, aku bersikukuh terhadap setiap hal yang aku temui. Aku selalu siap menerima semua tantangan yang kuhadapi. Aku mempelajari semua keyakinan dan kepercayaan, berusaha menemukan setiap detail terkecil dari ajaran agama-agama. Karena itu, sejak masa kanak-kanak yang penuh kebahagiaan, aku terbebas dari kekeliruan dan tidak terikat oleh sebuah keyakinan yang diwariskan leluhurku. Kini kita mengerti mengapa beliau bisa menjadi seorang tokoh cendekiawan yang hebat. Ketika musuh-musuh Islam mengerahkan segala kekuatan untuk melenyapkan prinsip di dalam Al-Quran, beliau maju tanpa rasa takut, bahkan tanpa bala bantuan, dan mampu mengajarkan kita arti keberanian. Pada tahun 1111 Masehi, beliau wafat setelah menjalani hidup setengah abad lamanya. Saat itu menjelang subuh, beliau habiskan waktunya dengan membaca Al-Quran. Setelah wudhu dan sholat, Imam Al-Ghazali meminta kain kafan kepada para sahabat. Beliau mencium dan mengusapkan kain kafan itu ke wajahnya, lalu berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, perintahmu adalah anugerah bagiku." Lalu beliau masuk ke dalam kamar. Setelah para sahabat berdiam diri cukup lama di luar kamar, para sahabat masuk dan melihat beliau memakai kain kafan menghadap kiblat. Dan ada syair tertulis di samping kepala beliau. "Katakanlah kepada para sahabatku yang menangis karena melihatku wafat. Katakan kepada saudara-saudara muslimku yang bersedih, jangan beranggapan aku benar-benar mati. Demi Allah, jangan katakan bahwa ini adalah kematian. Aku adalah burung kecil di mana raga ini adalah sangkarku. Aku terbang meninggalkan sangkarku. Aku seperti sebuah jasad di antara kalian pagi ini. Aku telah hidup dan sekarang menerima ajalku."
Jangan beranggapan kematian itu abadi. Ketahuilah bahwa kematian adalah kehidupan lain yang sangat didambakan. Jangan beranggapan kematian itu sakit dan menyiksa, melainkan hanya pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Bawalah yang kalian butuhkan, dan bersiaplah untuk ke sana. Jika kalian ingin mendengar nasihatku, jangan terlena. Mari merahmati satu sama lain dan berdoa. Kami yang telah pergi tahu bahwa kalianlah yang berikutnya. Kata-kata terakhirku adalah Assalamualaikum. Semoga Allah selalu melindungimu. Syair seperti apa yang telah kau persiapkan di akhir ajalmu? Sungguh itu adalah perpisahan yang indah Imam Al-Ghazali dengan para sahabatnya. Buat kalian yang masih setia menonton hingga detik ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, nama tokoh, ataupun penyebutan dalam bahasa Arabnya. Sudahkah Anda untuk tekan tombol subscribe-nya? Share jika ini bermanfaat, dan silahkan tulis kolom komentar saran dan masukannya. Saya admin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.